Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa? Yes. Wah, puji Tuhan ya. Kita hari ini bisa kembali lagi berkumpul bersama, beribadah secara online. Sebelum kita mau memulai ibadah kita, mari kita siapkan hati kita. Kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kami boleh kembali datang beribadah secara online. Tuhan, berkati ibadah hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Tuhan memberkati ibadah hari ini supaya kami bisa mengerti, memahami apa yang Tuhan mau melalui firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah puji-pujian boleh menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi langsung sapa ya. Apa kabar adik-adik? Langsung masih belum dengaran. Masih kurang keras ya. Jawabnya sekali lagi ya. Apa kabar adik-adik? Wah, semangat sekali ya. Nah, kita mau mengawali ibadah kita. Mari kita mau mengangkat pujian dari terbit matahari. Tadi adik-adik pasti semangat sekali ya memuji Tuhannya. Wah, langsung kasih 2 jempol untuk adik-adik semua. Walaupun kita ibadah di rumah, kita harus tetap semangat ya. Ya, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau angkat pujian Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, sangat sayang padaku. Dia mengangkatku jadi anaknya. Yesus sayang padaku, sangat sayang padaku. Tangan kanannya menuntunku, karena Yesus sayang padaku. Sekali lagi katakan, Yesus sayang padaku, sangat sayang padaku. Dia mengangkatku jadi anaknya. Yesus sayang padaku, sangat sayang padaku. Tangan kanannya menuntunku, karena Yesus sayang padaku. Katakan dari awal, bukan karena harta,
balik lagi nih sama Lausayoan. Tadi kita udah memuji menyembah Tuhan nih. Adik-adik masih semangat nggak ibadah online-nya? Sebab kita masih semangat ya ibadah online-nya. Nah, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita siapin hati, kita mau berdoa saat ini. Oke, ikutin Lausa berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami boleh memuji, menyembah Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami ya, untuk duduk diam, tertib, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami juga ya, untuk dapat mengerti apa yang ada dalam firman hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Amin. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari kita lihat videonya. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Lalu ia kembali ke Rama, sebab di sanalah rumahnya. Ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki Yoel dan Abia menjadi hakim atas orang Israel. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami." Harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah permintaan mereka, dan angkatlah seorang raja bagi mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh, dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu. "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru masak dan juru makanan. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10, dan kamu sendiri akan menjadi budaknya." Kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Dan ia berkata kepada orang Israel itu, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku telah menuntun orang Israel keluar dari Mesir, dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir, dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu. Maka sebab itu, berdirilah kamu di hadapan Tuhan, menurut sukumu dan menurut kaummu." Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka. Maka didapati suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya. Maka didapati kaum keluarga Matri, seorang demi seorang,
maka didapati Saul bin Kis, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Tetapi jawab Saul, "Bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel? Bukankah kaumku yang paling hina?" Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, "Kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu." Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian. Hidup raja! Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya." Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang masing-masing ke rumahnya. Saul pun pulang ke rumahnya ke Gibea, dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Nah, tadi kita udah lihat ya perjalanan bangsa Israel lagi nih. Tadi ceritanya tentang apa adik-adik? Tentang Saul diangkat menjadi raja. Nah, kira-kira adik-adik nangkep apa nih dari cerita firman Tuhan hari ini? Langsung menangkap ada dua hal yang akan kita pelajarin hari ini. Oke, yang pertama, tadi Nabi Samuel punya anak, namanya siapa ya? Ayo, ada dua tadi anaknya yang diangkat menjadi hakim juga. Ingat nggak? Anak sulungnya bernama Yoel, dan anak keduanya bernama Abia. Nah, dua anaknya ini melakukan apa yang benar nggak kira-kira di mata Tuhan? Mereka nggak melakukan apa yang benar. Waktu mereka nggak melakukan apa yang benar, Tuhan gantikan mereka. Tuhan nggak mau pakai mereka lagi. Itulah kenapa bangsa Israel meminta raja. Mereka minta raja karena mereka menganggap anak-anak Nabi Samuel nggak bisa pimpin. Anak-anak Nabi Samuel nggak melakukan apa yang benar. Mereka nggak melakukan apa yang adil. Mereka menerima suap. Adik-adik tahu nggak suap itu apa? Suap itu sogok. Jadi kalau misalnya seseorang mau sesuatu, mereka nyogok nih. Misalnya adik-adik benar bisa jadi salah nih. Kalau orang yang nyogok itu lebih kuat duitnya. Nah, itu istilahnya ya, biar mudahnya aja. Jadi mereka nggak melakukan apa yang benar. Jadi Tuhan nggak mau pakai mereka lagi. Nah, kayak gitu juga dengan kita nih adik-adik. Ketika kita nggak melakukan apa yang benar, kita jadi orang yang tidak jujur. Kayak tadi si Yoel sama Abia itu, mereka nggak jujur. Mereka menerima riba, mereka menerima sogok, mereka tidak adil. Mereka tidak melakukan hal yang jujur. Itu bukan hal yang baik kan? Tuhan nggak mau pakai lagi. Jadi jangan sampai kita jadi seperti mereka ya. Kita harus jadi seseorang yang jujur, seseorang yang melakukan hal yang benar. Dimanapun kita berada, di sekolah, mau di lingkungan teman-teman kita, di gereja, dimanapun, kita harus menjadi orang yang berlaku benar. Kalau kita menjadi seorang yang berlaku benar, Tuhan akan pakai kita. Seperti Samuel adalah seorang yang benar. Tuhan pakai Samuel. Maka dikatakan dalam seumur hidupnya Samuel memimpin bangsa Israel. Tuhan pakai nih Samuel untuk jadi hakim atas bangsa Israel. Tapi sayangnya kedua anaknya tidak melakukan apa yang benar, sehingga Tuhan nggak pakai mereka. Nah, ya poin kedua nih yang kita mau belajar juga hari ini. Tadi di film tadi adik-adik dengar nggak? Waktu bangsa Israel ribut, mereka mau minta raja. Mereka katakan mereka mau sama seperti bangsa-bangsa yang lain. Bangsa-bangsa yang lain punya raja yang pimpin mereka. Waktu berperang ada yang pimpin, terus mereka punya
ya punya sosok pemimpin. Jadi mereka mau ikut nih kayak bangsa-bangsa yang lain. Mereka mau, pokoknya mereka punya raja. Pokoknya sama, persis sama kayak bangsa-bangsa yang lain. Tapi adik-adik lihat nggak? Tuhan kasih mereka punya raja. Waktu Samuel berdoa, Samuel bilang sama Tuhan, mereka mau punya raja. Tuhan kasih kok mereka. Oke, tunjuk raja untuk mereka. Tapi adik-adik tadi ingat nggak sih waktu di film dibilang ada hak-hak seorang raja? Tadi apa aja hak-haknya? Anak-anak laki-lakinya harus diberikan jadi prajurit. Anak-anak perempuannya harus diberiin jadi juru masak di kerajaan. Terus nih, yang ketiga, hasil ladangnya yang selama ini mereka kerjakan biasanya untuk diri mereka sendiri, mereka juga harus beri 1/10 untuk raja. Jadi kira-kira adik-adik enak gak punya raja? Kalau Lause nih ya, gak enak kayaknya punya raja. Dulu anak-anak laki-lakinya bebas mau gimana aja. Mereka bebas, gak harus tuh taat sama raja, tunduk gitu, gak harus diserahin. Terus anak-anak perempuannya juga bisa bantu-bantu di rumah, gak harus diserahin sama raja. Terus nih yang biasanya hasil panen cuman kita kerjakan untuk diri kita sendiri, harus diserahin 1/10 sama raja. Nah adik-adik, kira-kira adik-adik nangkep gak satu hal dari hal ini? Tadi tuh mereka sibuk mau minta raja biar sama nih kayak teman-teman sebelah lah, kota-kota sebelah. Tapi yang ada ketika mereka dapetin hal itu, mereka minta dengan keserakahan mereka, keegoisan mereka. Mungkin mereka lihat, oh tetangga sebelah udah punya ini, aku belum punya. Yang ada mereka menyulitkan diri mereka sendiri. Bangsa Israel menyulitkan diri mereka sendiri. Mereka harus beri anak laki-lakinya, mereka harus beri anak-anak perempuannya, mereka juga harus beri hasil ladangnya. Padahal sebenarnya dulu waktu mereka masih dipimpin oleh hakim, mereka nggak harus melakukan hal itu. Jadi kita nggak boleh ya, dari hal ini kita belajar, kita nggak boleh untuk ikut-ikutan. Karena ikut-ikutan itu ternyata menyulitkan diri kita sendiri. Lihat nih bangsa Israel, mereka mau ikut-ikutan, mereka mau ikut-ikutan orang lain, punya raja. Tuhan kasih, Tuhan bukan nggak kasih, Tuhan kasih. Tapi ada tanggung jawab, ada beban yang harus mereka pikul ketika mereka minta hal itu. Jadi sebenarnya kita nggak pernah tahu apa yang kita minta adik-adik. Jadi apa yang ada hari ini seharusnya kita jalani saja. Apa yang ada hari ini seharusnya kita bersyukur. Kadang-kadang kita jadi seorang yang seperti Yoel sama Abia tadi, kita nggak jujur. Kadang-kadang kita jadi seseorang yang untuk menyelamatkan diri nih, aku harus bohong Lause. Untuk keselamatan diri aku, dosa nggak? Dosa tetap, walaupun itu untuk menyelamatkan diri, supaya nggak kena marah, supaya nggak kena bully, tapi itu dosa. Nah, terus kita kadang-kadang suka ikut-ikutan teman kita udah punya sepeda baru, kita mau juga punya sepeda baru. Teman kita udah punya handphone baru, kita mau juga handphone baru. Padahal kadang-kadang nih kita nggak ngerti kesulitannya papa mama untuk penuhi apa yang kita mau, cuma karena kita mau ikut-ikutan aja. Benar nggak? Nah, lewat firman hari ini kita belajar ya adik-adik, untuk kita jadi seseorang yang jujur, berlaku benar. Terus kita nggak perlu ikut-ikutan orang lain. Karena ketika kita ikut-ikutan orang lain, itu cuma akan menyulitkan diri kita sendiri. Cuma akan memberatkan diri kita sendiri adik-adik. Nah, Lause juga masih belajar sama seperti adik-adik. Adik-adik memang masih kecil, tapi Lause percaya adik-adik bisa lakukan firman Tuhan. Amin. Kita mau berdoa, kita mau minta Tuhan menolong kita untuk bisa melakukan firman ini. Sekalipun gak mudah. Nah, waktu adik-adik kira-kira melakukannya lagi, ingat, oh ya aku pernah mendengar tentang firman ini. Ingat, tahan diri kita untuk melakukan itu. Amin. Jangan sampai kita terus-terusan melakukan itu. Kita harus jadi pribadi yang lebih baik hari lepas hari. Amin. Nah, Lause mau bagiin satu ayat hafalan hari ini. Ayat hafalannya dari Amsal 4 ayat yang ke-23. Firmannya bilang gini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah adik-adik, jadi jagalah hati kita dari setiap keinginan-keinginan untuk berkata bohong, keinginan-keinginan untuk ikut-ikutan orang lain, keinginan-keinginan untuk iri. Kalau kita menjaga hati kita, kehidupan akan memancar. Amin. Nah,
Ini firman yang bisa Lause sampaikan hari ini. Semoga lewat firman ini kita belajar sesuatu yang baru lagi hari ini. Dan pastinya adik-adik harus menjadi semakin baik hari lepas hari. Amin. Mari kita berdoa untuk menutup firman Tuhan hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar Tuhan untuk berkata jujur. Kami belajar Tuhan untuk tidak iri, ikut-ikutan orang lain. Kami mau Tuhan, tolong kami untuk menjadikan kami anak-anak yang baik. Hari lepas hari semakin baik. Tolong kami yang masih kecil ini Bapa. Tolong kami dalam setiap kelemahan kami. Kami mau Tuhan diubahkan dan kiranya kasih Tuhan menolong kami. Terima kasih Bapa. Ini setiap kami serahkan kehidupan kami seterusnya ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya bahwa Tuhan menolong kami untuk boleh melakukan firman ini hari lepas hari dalam kehidupan kami. Ini doa kami Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, sampai ketemu minggu depan adik-adik. Nah, gimana adik-adik? Hari ini cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Lause Yohan. Kiranya firman Tuhan hari ini bisa memberkati kita dan kita boleh mengerti apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita hari ini. Dan kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan firman-Nya hari demi hari ya. Amin. Amin ya. Saat ini kita mau memberikan persembahan. Adik-adik boleh kumpulkan persembahannya di rumah. Nanti saatnya kita boleh datang ke gereja lagi. Persembahannya yang sudah dikumpulkan boleh dibawa ya. Kita mau mengangkat pujian Aku Anak Raja sambil mengumpulkan persembahan. Anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekarang yang pelan ya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Nah, saat ini kita mau mengakhiri ibadah kita. Sebelum kita mau mengakhiri ibadah kita, mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah secara online. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami juga boleh memberikan persembahan. Biarlah Tuhan persembahan ini boleh digunakan untuk pelayanan di gereja. Kiranya juga Tuhan boleh memberkati aktivitas kami selanjutnya, kedua orang tua kami, untuk kesehatan kami juga, dan segala aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, sampai jumpa di minggu depan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.